Shalom, salam sejahtera bagi kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bersama Blessed to be a Blessing channel. Bersama-sama kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dan menjadi berkat bagi semua orang. Karena kita diberkati untuk menjadi berkat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada saat ini terambil dari kitab Filipi pasal 1 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berkata, karena bagi saya tujuan hidup saya hanyalah Kristus dan mati berarti untung. Dalam terjemahan New International Version, for to me live is Christ and die is gain. Tema perenungan kita pada saat ini adalah hakikat hidup orang percaya. Paulus ketika menulis surat ini, dia sedang berada dalam penjara. Karena itu tema utama kitab Filipi adalah bersukacita. Yang menjadi keyakinan Paulus untuk bersukacita dan menyatakan dengan iman bahwa baginya hidup adalah Kristus. Karena yang pertama, Paulus tahu siapa Allah yang dia layani. Kemudian Paulus tahu siapa Allah yang dia percayai. Dan yang ketiga, Paulus tahu siapa Allah yang dia sembah. Dan Paulus tahu siapa Allah yang dia yakini. Dialah Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati dan bangkit dan naik ke sorga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kata Yunani, istilah hidup menggunakan kata zao yang artinya hidup, diterjemahkan dalam bahasa Inggris yaitu live dan juga life. Kata life yaitu menyatakan hidup kita, sedangkan kata live menyatakan kehidupan kita sehari-hari yang kita jalani. Dan setiap kata kerja dalam bahasa Yunani selalu memakai bentuk atau tenses. Dan kata zao ini memakai bentuk infinitif present aktif. Dan bentuk infinitif ini menekankan atau menyatakan sesuatu yang sungguh-sungguh. Jadi kata zao ini artinya bahwa hidup kita dan kehidupan yang kita jalani adalah benar-benar hidup atau hidup yang sesungguhnya jika tujuan hidup kita adalah Kristus dan Kristus hidup di dalam kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu Paulus menyatakan bahwa bagiku hidup adalah Kristus dan tujuan hidupku adalah Kristus. Hidup yang sesungguhnya adalah hidup yang mempercayai Tuhan, hidup yang melayani Tuhan. Dan melayani Tuhan bukan berarti kita harus menjadi gembala atau pendeta. Dan tugas untuk melayani Tuhan bukan hanya juga tugas dari pendeta atau gembala, tetapi tugas semua orang yang meyakini bahwa dia adalah ciptaan Tuhan, yang percaya dan meyakini Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup pribadinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada satu cerita seorang pemuda bernama Steve Sawyer adalah seorang pria muda yang menderita hemofilia. Penyakit ini membuat dia harus menjalani transfusi darah. Beberapa waktu setelah menerima transfusi darah, ia divonis mengidap virus HIV dan radang hati. Penyakit mematikan itu memberikan alarm bagi Steve bahwa umurnya tidak akan lama lagi. Meskipun mengidap virus yang ganas itu, tetapi Steve tergolong pemuda yang beruntung karena di kampus ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, yaitu melalui pelayanan Campus Crusade for Christ. Kemudian Steve aktif ambil bagian dalam pelayanan. Sebelum ia pulang ke rumah Bapa, ia pernah berkata, aku telah memanfaatkan seluruh hidupku atau waktuku di bumi ini dengan berusaha melakukan apa yang Kristus ingin aku lakukan. Dan berusaha sebisa mungkin menjadi seperti Dia. Aku akan tiba di sana dan memandang wajahnya sambil berkata, hidupku mungkin kacau sekali, namun itu tidak masalah karena apa yang telah Tuhan lakukan bagiku. Inilah aku. Akhirnya aku dapat mengerti
bahwa aku telah melakukan semua ini, yaitu dia mengambil bagian dalam pelayanan sebelum mengakhiri masa hidupnya. Dan pada tanggal 13 Maret tahun 1999, Steve mengembuskan nafas terakhir dalam posisi duduk di ranjangnya sambil berkata, "Wow, kematian bagi pengikut Kristus adalah awal yang menakjubkan, bukan menakutkan." Saudara, Steve dalam keadaan sakit, dan pada waktu itu dia putus asa atas penyakit yang dia alami. Tetapi ketika dia mengenal Tuhan Yesus, dia mengambil keputusan untuk hidup melayani Tuhan, ambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Artinya apa? Dalam kondisi apapun, sakit, putus asa, kecewa, kalau kita sudah mengenal Tuhan secara pribadi, kita tahu tujuan hidup kita, yaitu melayani Tuhan. Dan walaupun dalam keadaan yang tidak baik, kita tetap bertahan dalam melayani Tuhan. Saudara-saudara, untuk mengetahui seluruh eksistensi hidup kita atau keberadaan hidup kita dimulai dengan pengenalan kita akan Allah. Kita tidak mungkin mengenal pribadi kita kalau kita tidak terlebih dahulu mengenal Tuhan. Karena itu banyak orang merasa dirinya hebat, tidak perlu lagi Tuhan, tidak mau melayani Tuhan. Pengenalan akan Tuhan artinya kita sadar bahwa kita adalah orang berdosa. Kita tidak mampu, kita tidak ada artinya apa-apa. Karena dalam Yohanes pasal 15 ayat 5 berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Karena itu kita membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan merancangkan pekerjaan yang baik sementara kita masih berada di bumi ini. Pekerjaan yang baik inilah pelayanan kita atau pengabdian kita kepada Tuhan. Alkitab menjelaskan bahwa dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10, karena kita adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, kita diciptakan untuk melayani Tuhan. Kita dibentuk untuk melayani Tuhan. Kita diselamatkan untuk melayani Tuhan. Kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Dan kita diberi talenta untuk melayani Tuhan. Bahkan kita diutus untuk melayani Tuhan. Itulah hakikat hidup orang percaya yang menyatakan hidup adalah Kristus. Alkitab mengatakan bahwa setiap orang Kristen adalah seorang pelayan. Apakah pelayan itu? Setiap kita menggunakan talenta dan karunia untuk membantu sesama, mengasihi sesama, dan menolong orang lain. Ini juga disebut sebagai tindakan pelayanan dalam hidup kita. Pelayanan itu berarti kita mengasihi sesama kita. Hidup adalah Kristus dan tujuan hidup adalah Kristus. Eksistensi hidup kita semua tertuju kepada Kristus. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Paulus berani mengatakan bahwa kematian merupakan keuntungan? Itu karena dia percaya dan meyakini orang yang mati di dalam Tuhan ada jaminan keselamatan, yaitu akan hidup bersama-sama dengan Tuhan di sorga yang kekal. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita hidup kita harus tertuju kepada Tuhan. Dan ketika cara hidup kita memancarkan cara hidup Kristus, maka kita tidak perlu ragu, kita tidak perlu khawatir mengenai masa depan dalam kekekalan. Karena ada jaminan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam Blessed to be a Blessing Channel, diberkati untuk menjadi berkat. Amin.